Pada suatu waktu, Nabi Musa yang sudah sangat terkenal karena keberanian dan kepemimpinannya, merasa ingin mempelajari lebih banyak ilmu tentang kehidupan dan kebijaksanaan dari nabi-nabi terdahulu. Ia ingin memperdalam pengetahuannya tentang wahyu Allah dan mencari bimbingan dari seseorang yang lebih bijaksana. Nabi Khidir, yang dikenal dengan kesalehan, kecerdasan, dan kedekatannya kepada Allah, adalah salah satu nabi yang sangat dihormati. Beliau adalah nabi pertama yang diberikan ilmu pengetahuan, termasuk kemampuan menulis dan membaca, serta ilmu-ilmu lainnya yang sangat bermanfaat bagi umat manusia. Suatu hari, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Khidir, agar ia bisa belajar dari kebijaksanaan yang telah diberikan kepadanya. Allah mengingatkan Nabi Musa bahwa setiap nabi yang telah diutus memiliki pengetahuan dan hikmah yang berbeda. Dan dengan bertemu dengan Nabi Khidir, ia akan dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kehidupan dan takdir. Dengan hati yang penuh semangat, Nabi Musa memulai perjalanan panjang menuju tempat di mana Nabi Khidir berada. Perjalanan ini penuh dengan tantangan, tetapi Nabi Musa tidak gentar karena ia tahu bahwa ilmunya akan bertambah dengan setiap langkah yang ia ambil. Nabi Musa berjalan melintasi berbagai tempat yang tidak dikenal, melalui pegunungan dan lembah sambil terus berpikir tentang ilmu apa yang akan ia pelajari dari Nabi Khidir. Di tengah perjalanan, Nabi Musa merenungkan betapa banyaknya hal yang tidak ia tahu dan betapa pentingnya ilmu yang diberikan kepada umat manusia oleh para nabi terdahulu. Ia sangat berharap untuk mendapatkan ilmu yang membantunya dalam menjalankan tugas sebagai seorang nabi. Selama perjalanan, Nabi Musa tidak hanya berfokus pada tujuan akhir, tapi juga pada segala pengalaman yang ia hadapi di sepanjang jalan. Ia merasa bahwa perjalanan ini adalah bagian dari ujian dan kesempatan untuk memperdalam keyakinan dan pengetahuannya kepada Allah. Setelah beberapa waktu yang cukup lama, Nabi Musa akhirnya sampai di tempat di mana Nabi Khidir tinggal. Tempat itu sangat damai dan tenang, penuh dengan ketenangan dan jauh dari keramaian duniawi. Di sana, Nabi Khidir tinggal bersama umat yang setia kepada Allah, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan dunia. Begitu tiba, Nabi Musa segera mencari Nabi Khidir. Dalam waktu singkat, ia bertemu dengan Nabi Khidir. Setelah saling bertemu, Nabi Musa menyampaikan maksud kedatangannya dengan sangat hormat. Ia menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkannya untuk mencari Nabi Khidir dan mengikuti beliau guna memperoleh ilmu dan kebijaksanaan. Nabi Khidir menyambut kedatangan Nabi Musa dengan penuh keramahan. Beliau tahu betul tujuan kedatangan Nabi Musa, dan ia sudah siap untuk memberikan bimbingan yang dibutuhkan. Namun, sebelum mereka memulai perjalanan bersama untuk belajar, Nabi Khidir memberi pesan penting kepada Nabi Musa. Nabi Khidir berkata, "Sebelum kita memulai perjalanan, ada satu hal yang perlu engkau ingat, wahai Musa. Aku akan mengajarkanmu banyak hal yang sangat berguna bagi kehidupanmu dan umatmu. Namun, ada 3 hal yang tidak boleh engkau tanyakan kepadaku. Engkau harus sabar dan mengikuti apa yang akan terjadi, karena di balik setiap tindakan yang aku lakukan, ada hikmah yang hanya dapat dipahami setelah engkau melihatnya secara langsung." Nabi Musa dengan tulus menerima syarat yang diberikan oleh Nabi Khidir. Ia merasa bahwa ini adalah bagian dari perjalanan spiritualnya, dan ia harus mengikuti petunjuk Nabi Khidir dengan sabar dan tanpa banyak bertanya. Setelah itu, mereka berdua mulai melakukan perjalanan untuk mempelajari berbagai pelajaran penting yang akan dibawakan oleh Nabi Khidir. Suatu hari dalam perjalanan untuk menuntut ilmu dan berdakwah, Nabi Khidir bersama Nabi Musa tiba di sebuah kota yang ramai dan makmur. Kota tersebut dikenal dengan penduduknya yang hidup penuh dengan kemewahan, tetapi mereka juga sangat jauh dari Allah dan sering sekali menyia-nyiakan rezeki yang Allah berikan.
Di kota itu terdapat sebuah perahu milik orang miskin yang digunakan untuk menyeberangi sungai. Perahu itu sudah cukup tua, namun sangat dibutuhkan oleh para penduduk setempat, terutama oleh mereka yang miskin dan tidak mampu membeli perahu baru. Perahu itu menjadi sarana penting bagi kehidupan mereka sehari-hari. Nabi Khidir dan Nabi Musa melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di tepi sungai. Di sana, mereka melihat perahu yang sedang berlabuh dan siap untuk digunakan. Pada saat itu, Nabi Idris berhenti dan memperhatikan perahu itu dengan seksama. Tanpa disangka-sangka, Nabi Idris mengambil sebuah alat dan mulai merusak perahu tersebut, menghancurkan bagian-bagiannya dengan cara yang cukup kasar. Melihat kejadian itu, Nabi Musa sangat terkejut dan tidak bisa menyembunyikan rasa herannya. Ia mendekati Nabi Khidir dengan cemas dan bertanya, "Wahai Nabi Khidir, mengapa engkau merusak perahu ini? Ini adalah satu-satunya perahu yang dimiliki oleh orang miskin di sini. Mereka sangat membutuhkan perahu ini untuk menyeberangi sungai. Mengapa engkau melakukan hal yang tidak dapat dimengerti?" Nabi Khidir hanya menatap Nabi Musa dengan bijaksana dan berkata, "Musa, jangan terburu-buru untuk bertanya. Ada hal-hal yang tidak dapat kau pahami sekarang. Ini adalah keputusan Allah dan setiap keputusannya pasti memiliki hikmah yang dalam. Suatu hari nanti kamu akan mengerti kenapa aku melakukan ini." Nabi Musa terdiam. Meskipun hatinya penuh dengan kebingungan, ia tidak bisa memahami mengapa Nabi Khidir, seorang nabi yang penuh dengan kebijaksanaan, bisa melakukan hal seperti itu. Setelah peristiwa perahu yang dirusak oleh Nabi Khidir, Nabi Musa terus mengikuti Nabi Khidir dalam perjalanan mereka yang penuh dengan pembelajaran. Mereka melanjutkan perjalanan ke berbagai tempat untuk mencari hikmah dan pengetahuan yang lebih dalam. Namun perjalanan mereka tidak selalu mudah, dan setiap langkah yang mereka ambil penuh dengan ujian dan pembelajaran yang sulit dipahami oleh Nabi Musa. Suatu hari, dalam perjalanan mereka melalui sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan, mereka menemukan seorang anak kecil di tengah hutan. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, Nabi Khidir mendekati anak tersebut dan dengan cara yang sangat mengejutkan membunuhnya di depan mata Nabi Musa. Nabi Musa terkejut dan sangat marah. Ia tidak bisa mengerti mengapa seorang nabi yang dikenal penuh kebijaksanaan dan kebaikan hati bisa melakukan hal yang sangat kejam. Nabi Musa berkata, "Mengapa engkau membunuh anak ini? Ia adalah anak baik yang tidak bersalah." Akan tetapi, Nabi Khidir menatapnya dengan tenang dan menjawab, "Musa, engkau belum mengerti mengapa aku melakukan ini. Tindakanku ini adalah bagian dari takdir yang ditentukan oleh Allah. Ada alasan yang sangat dalam di balik perbuatan ini, dan engkau harus sabar untuk memahaminya. Tidak semua tindakan yang tampak buruk bagi manusia memiliki makna buruk. Kadang, takdir yang kita lihat hanya bisa dipahami setelah waktu berlalu." Meskipun sangat bingung, Nabi Musa merasa bahwa ia harus mengikuti perintah Nabi Khidir dan tidak bertanya lebih jauh. Seperti yang telah disepakati sebelumnya, mereka melanjutkan perjalanan mereka meskipun hati Nabi Musa masih penuh dengan tanda tanya besar. Di perjalanan mereka yang berikutnya, mereka tiba di sebuah desa yang penduduknya sangat miskin, namun memiliki sebuah kota yang sangat kokoh dengan tembok yang dibangun untuk melindungi mereka dari serangan musuh. Desa itu dulu pernah dilanda bencana besar. Beberapa tahun lalu, musuh yang kuat datang dan hampir menghancurkan desa tersebut. Namun mereka bisa bertahan berkat tembok besar yang dibangun dengan penuh usaha dan sumber daya yang sangat terbatas. Sayangnya tembok itu sudah mulai rapuh dan banyak bagian dari tembok yang hampir roboh karena cuaca dan kondisi yang tidak mendukung. Penduduk desa yang tinggal di sana sudah putus asa. Mereka tidak memiliki cukup sumber daya untuk membangun kembali tembok itu. Dan mereka sangat khawatir kalau suatu saat musuh akan datang lagi dan menghancurkan desa mereka. Nabi Khidir yang dikenal dengan kebijaksanaannya dan kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah melihat masalah ini dengan tatapan penuh perhatian. Ia mendekati penduduk desa tersebut dan menawarkan bantuan. Nabi Khidir berkata, "Aku akan membantu kalian. Tembok ini akan dibangun kembali dengan kekuatan yang tidak kalian bayangkan." Penduduk desa terkejut dan bertanya, "Kami tidak punya banyak bahan dan tidak mampu membeli alat untuk membangun tembok yang kokoh. Apa yang akan engkau lakukan, wahai Nabi Khidir?"
Nabi Khidir tidak menjawab langsung, tetapi hanya mengangguk dan mulai bekerja. Tanpa menggunakan bahan-bahan yang biasa digunakan untuk membangun tembok atau alat berat, Nabi Khidir justru mulai merapikan dan menyusun batu-batu yang ada di sekitar desa. Beliau tidak menggunakan alat apapun selain tangannya sendiri dan berdoa kepada Allah. Beberapa hari berlalu, dan ketika penduduk desa kembali datang untuk melihat apa yang sedang terjadi, mereka terkejut. Tembok yang tampak mustahil untuk dibangun kembali, kini sudah mulai kokoh kembali, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Tidak ada alat berat yang digunakan, tidak ada bahan bangunan yang mahal, hanya batu-batu biasa yang disusun dengan sangat rapi dan penuh kebijaksanaan. Nabi Musa yang menyaksikan kejadian tersebut merasa takjub, namun sekaligus penuh dengan rasa ingin tahu. Wahai Nabi Khidir, bagaimana engkau bisa membangun tembok yang sangat kokoh ini tanpa menggunakan alat yang bisa digunakan? Aku tidak melihatmu menggunakan alat berat atau bahan yang biasanya diperlukan untuk membangun tembok sebesar ini. Apa yang engkau lakukan? Nabi Khidir hanya tersenyum dan menjawab, Musa, engkau akan memahami ini ketika engkau menyadari bahwa kekuatan itu tidak hanya terletak pada alat yang digunakan, tetapi pada kehendak Allah. Tembok ini dibangun dengan doa dan iman, dengan tangan yang bersih dari kemaksiatan dan niat yang tulus untuk membantu umat. Inilah cara Allah memberikan solusi atas masalah yang tampaknya mustahil. Setelah beberapa waktu berlalu, Nabi Khidir dan Nabi Musa melanjutkan perjalanan mereka. Hati Nabi Musa masih dipenuhi dengan tanda tanya. Mengapa Nabi Khidir melakukan hal-hal tersebut? Akhirnya, setelah perjalanan panjang, Nabi Khidir dan Nabi Musa tiba di sebuah kota yang sangat besar dan kaya. Di kota itu ada seorang raja yang sangat zalim dan sering menindas rakyatnya. Raja itu sangat suka dengan kemewahan dan sering melakukan tindakan kejam terhadap orang-orang yang lemah. Tiba-tiba, sebuah armada besar datang ke kota itu. Salah satu kapal besar yang datang ke kota itu adalah kapal yang dulunya milik orang miskin yang perahunya telah dirusak oleh Nabi Khidir. Perahu itu ternyata telah dibeli oleh seorang raja yang kejam, yang berniat untuk mempergunakan perahu tersebut untuk menindas rakyat dan meningkatkan kekuasaannya. Raja tersebut berencana menggunakan kapal itu untuk melakukan perjalanan yang akan mengarah pada penindasan lebih lanjut terhadap penduduk yang tidak berdosa. Namun, perahu yang telah dirusak oleh Nabi Khidir tidak bisa digunakan oleh raja itu. Dalam perjalanan menuju kota, kapal tersebut mengalami kerusakan yang parah akibat kerusakan yang dilakukan oleh Nabi Khidir sebelumnya. Hal ini menggagalkan rencana jahat sang raja untuk menggunakan perahu tersebut. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa, Musa, inilah hikmah di balik peristiwa yang kau lihat tadi. Perahu itu milik orang miskin yang tidak mampu membeli yang lain, tetapi suatu hari kapal tersebut akan jatuh ke tangan seorang raja yang zalim. Dan ia akan menggunakannya untuk menindas orang-orang yang tidak bersalah. Dengan merusak perahu itu, aku telah menyelamatkan orang-orang miskin dari tangan yang salah. Beberapa waktu setelah peristiwa tersebut, Nabi Khidir dan Nabi Musa tiba di sebuah kota besar yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat jahat. Raja itu dikenal karena kebijakannya yang sangat kejam terhadap rakyatnya. Ia suka menindas dan memanfaatkan orang-orang yang lemah demi kepentingannya sendiri. Di kota itu, Nabi Khidir dan Nabi Musa menemukan bahwa anak yang telah dibunuh oleh Nabi Khidir sebelumnya ternyata akan tumbuh menjadi seorang anak yang sangat jahat dan penuh dengan keburukan. Anak tersebut jika ia dibiarkan hidup akan menjadi orang yang sangat berpengaruh dan menyebarkan keburukan ke seluruh dunia. Anak itu akan menjadi seseorang yang memimpin banyak orang untuk melakukan kejahatan dan menyebabkan kerusakan yang sangat besar di masyarakat. Namun sebelum itu terjadi, Allah telah memutuskan bahwa anak tersebut harus dihentikan. Allah mengetahui bahwa jika anak itu dibiarkan hidup, masa depannya akan penuh dengan keburukan dan banyak orang yang tidak bersalah akan menjadi korban. Oleh karena itu, dengan kehendak Allah, Nabi Khidir melakukan tindakan tersebut untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa, Musa, aku tahu bahwa engkau tidak mengerti apa yang terjadi pada saat ini. Tetapi inilah hikmahnya. Anak itu meskipun terlihat
penuh dengan kasih sayang, sebenarnya memiliki takdir yang sangat buruk. Jika ia dibiarkan hidup, ia akan menjadi orang yang sangat jahat dan keburukannya akan menular kepada banyak orang. Allah memutuskan untuk mengambilnya sebelum ia bisa melakukan kerusakan yang lebih lanjut. Setelah mengalami beberapa peristiwa, Nabi Musa mulai memahami pelajaran penting yang disampaikan oleh Nabi Khidir. Dan hingga pada akhirnya, waktu mereka pun telah habis. Nabi Khidir berkata, "Wahai Musa, waktuku denganmu telah habis. Kini saatnya kita berpisah." Nabi Khidir mengungkapkan bahwa setiap nabi memiliki peran dan misinya masing-masing. Dan sekarang waktunya bagi Nabi Musa untuk menjalankan misi kenabiannya di tengah umat Bani Israel. Sementara Nabi Khidir harus melanjutkan misinya yang lebih besar lagi. Nabi Musa yang merasa berat untuk berpisah dengan Nabi Khidir yang telah banyak mengajarkannya bertanya, "Wahai Nabi Khidir, apa yang seharusnya aku lakukan sekarang? Mengapa aku tidak bisa ikut bersamamu untuk lebih banyak belajar?" Nabi Khidir tersenyum dan berkata, "Musa, setiap orang memiliki takdir dan jalannya masing-masing. Engkau sudah cukup belajar dari perjalananku. Sekarang, tugasmu adalah melanjutkan misi yang telah Allah berikan kepadamu. Dan jangan pernah lupa untuk mengandalkan Allah dalam segala hal, karena Dia adalah sumber kekuatan yang sejati." Meskipun berat, Nabi Musa akhirnya menerima kenyataan bahwa perjalanan mereka harus berakhir. Sebelum berpisah, Nabi Khidir memberikan pesan terakhir yang sangat penting bagi Nabi Musa, yang akan selalu ia ingat sepanjang hidupnya. Nabi Khidir berkata, "Musa, hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Tetapi percayalah bahwa setiap langkah yang kau ambil, jika dilandasi dengan keimanan dan ketulusan, akan mendekatkanmu kepada Allah. Jangan pernah ragu dengan keputusan Allah. Bahkan jika itu tidak bisa engkau terima dan tidak bisa engkau pahami. Ingat, Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang benar-benar bertawakal kepadanya." Setelah perpisahan itu, Nabi Khidir melanjutkan perjalanan menuju tempat yang lebih jauh, tempat yang hanya diketahui oleh Allah. Nabi Musa, yang kini semakin matang dan penuh dengan kebijaksanaan, melanjutkan perjalanannya untuk mengemban amanah sebagai nabi yang ditugaskan untuk menyelamatkan umat Bani Israel dari kezaliman dan kesesatan. Nabi Khidir dianggap sebagai salah satu nabi yang paling berilmu, yang diangkat oleh Allah dengan cara yang penuh banyak misteri. Banyak umat yang merenungkan kisah Nabi Khidir sebagai teladan hidup yang penuh kebijaksanaan, dan banyak ajaran yang ditinggalkan oleh beliau yang terus diwariskan dalam kehidupan umat setelahnya. Wallahu a'lam.